Bismillah, assalamualaikum. Di bagian ini, teman-teman akan diajak flashback pada tahun sekitar 1970 hingga 1980, di mana pertama kali Rahmi melakukan perjanjian gaib atau pernikahan gaib oleh sosok yang mendiami alas angker. Bagaimana kisah Rahmi dan Broto? Silakan teman-teman bisa simak ya, dan rasakan sensasi dendamnya Rahmi yang begitu kelam dan hitam. Jangan lupa berdoa. Yuk kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya warisan tumbal terakhir bagian 5. Uyut Latif berkata, "Kamu ndak salah, Lis. Yang salah itu aku. Tapi paman, saya ndak tahu kalau sebab saya mendapat air ternyata mengorbankan Mbak Sanir. Tahu begini saya tidak akan berangkat," ungkap Kholis penuh sesal. Ini memang jadi permintaan Mbak Sanir. Jadi kita yang masih hidup, khususnya kamu, jangan disia-siakan pengorbanan nyawa untuk menghentikan sepak terjangnya Rahmi dan seluruh keturunannya. Sedikit geram suara dari Uyut Latif. Matanya menatap ke langit, membayangkan bagaimana semua ini terjadi akibat dari persekutuan Murti Rahmi. Sekarang yang terpenting jaga adekmu. Tanggal 13 sudah dekat. Sambung Uyut Latif, wajahnya berubah tegang. Apa gunanya air yang saya ambil dari 7 tempat ini, paman? Mbak Sanir yang nyuruh sudah ndak ada, saud Kholis dengan pertanyaan yang mengganjal pikirannya. Kita pulang dulu. Ndak baik cerita di makamnya yang bersangkutan, ajak Uyut Latif sembari melangkah dan diikuti Kholis dari belakang. Hari itu langit seakan ikut berduka. Mendung-mendung tipis menyebar menenggelamkan paparan menyengat matahari yang seharusnya sudah bercokol. Di bawah kesejukan alam, 2 lelaki berjalan beriringan meninggalkan tanah makam umum, meninggalkan jasad Mbak Sanir yang sudah terpendam pulang ke asal tanpa teman, kerabat, maupun tetangga. Sesampainya di halaman, Uyut Latif dan Kholis disambut seorang wanita setengah baya dengan berlari kecil keluar dari dalam rumah. Wajah wanita itu tampak panik dan tegang. Nafasnya tak teratur saat menghampiri Uyut Latif. "Ada apa, Min? Seperti ketakutan begitu?" tanya Uyut Latif. Anu Yut, itu keponakan sampean marah," jawab wanita tetangga Uyut Latif dengan gugup. Tak membuang waktu, Kholis yang mengerti dengan ucapan wanita itu langsung berlari mendahului Uyut Latif. Ia tahu jika yang dimaksud adalah Komala, namun belum tahu apa yang sudah dilakukannya. Beberapa jeritan terdengar oleh Kholis saat tiba di pintu depan. Segera ia bergegas ke dapur, di mana jerit ketakutan berasal. Sesampainya Kholis di dapur, suasana seketika hening. Tak ada jeritan, tak ada teriakan. Yang ada, 2 sosok wanita tengah berpelukan di sudut dengan wajah pucat terbasahi keringat. Tetapi saat mata Kholis menatap di samping pintu, ia pun terperanjat, di mana matanya menangkap hal aneh pada seorang wanita yang tak lain adalah Komala, tengah duduk bersimpuh menghadap sebuah tampir anyaman bambu berisi berbagai macam aneka bunga sisa dari acara pemakaman Mbah Sanir. "Duk Kom, kamu ngapain itu?" seru Kholis melihat Komala yang duduk membelakanginya tengah meraup bunga. Sebentar Komala memalingkan wajah, menatap sinis dengan seringaian, menjadi jawaban atas seruan Kholis. "Biarkan dulu, Lis, jangan kamu dekati." Kholis terdiam mengurungkan niatnya untuk mendekati Komala. Setelah Uyut Latif yang baru datang mencegahnya, ia hanya bisa menatapi dengan perasaan ngilu manakala Komala menyuapkan bunga-bunga khusus untuk acara kematian ke dalam mulutnya. Suap demi suap bunga-bunga itu masuk mulut dan perut Komala. Tak ada rasa jijik sama sekali.
Bahkan sebegitu lahapnya hingga tak bersisa selembar pun. Aneka macam bunga di atas tampir. Selesai memakan habis, Komala bangkit. Berjalan lenggak-lenggok bak seorang sinden menuju ke dalam kamarnya. Satu senyum sinis kembali mengembang saat ia tepat bersampingan dengan Kholis dan Uyut Latif yang berdiri di ambang pintu. Anggukan dan hembasan nafas panjang mengantar kepergian dua wanita tetangganya yang sedari tadi ketakutan. Mereka yang seharusnya membantu Uyut Latif membereskan sisa-sisa kesibukan pemberangkatan jenazah Basanir harus pulang lebih cepat dikarenakan ulah Komala. Kholis sendiri terlihat lesu. Tak hanya kesedihan, ia juga merasakan kelelahan setelah semalaman berkutat dengan kengerian. Namun dirinya enggan untuk beristirahat. Meski Uyut Latif beberapa kali menyuruhnya, ia lebih memilih membantu pamannya merampungkan sisa pekerjaan yang ditinggalkan tetangganya. "Lek, terus ini gimana yang tak ambil tadi malam itu?" tanya Kholis sembari duduk di sebelah pamannya setelah semua rapi. "Air itu belum sekarang kita gunakan. Nanti saat tanggal 13, saat ritual ratri menyambung ikatan perjanjian," jawab Uyut Latif. "Maksudnya gimana sih, Lek? Saya masih bingung," ujar Kholis belum mengerti. "Basanir itu aslinya sudah tahu jika kamu mendapatkan air dari 7 sumber, dirinya akan menjadi penebusnya. Air itu salah satunya syarat untuk membatalkan ritualnya ratri yang akan menjadikan Jasmoro dan Komala sebagai penerusnya. Maka pintarnya Jasmoro menanamkan janinnya terlebih dahulu di rahim Dukom. Basanir dan bapakmu sama-sama mengorbankan nyawa untuk bisa menghancurkan Murti Rahmi," ucap Uyut Latif menjelaskan. "Kalau hubungan Basanir dengan keluarga Murti Rahmi apa sih, Lek?" tanya Kholis masih bingung. "Aslinya dekat, Lis. Bahkan masih ada ikatan darah antara Basanir dengan Ratri," jawab Uyut Latif. "Semua ini diawali dari perkara warisan rumah antara Rahmi dan kakaknya Broto. Memang asal mulanya Brotolah yang serakah. Rumah Prabon peninggalan orang tuanya di HI sendiri. Dari situlah Rahmi dendam sampai akhirnya bersekutu dengan iblis hutan keong. Tak sedikit nyawa yang jadi korbannya, mulai suaminya sendiri, keluarga Broto, dan orang lain yang dikehendaki, termasuk orang tuaku, yang artinya kakek atau nenekmu sendiri, Lis. Sedangkan Basanir, keluarga terakhirnya Broto yang lolos dari jerat kematian Rahmi." Kita masuk ke bagian dendam Rahmi pada tahun 1970-an. "Tidak bisa, aku akan tetap menjual rumah ini," satu suara keras dengan dibarengi gebrakan meja membuat beberapa orang yang duduk di sekitarnya terjingkat. "Maaf Pak Broto, jangan buru-buru emosi. Kita musyawarahkan semua masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan," sahut salah seorang lelaki setengah baya berseragam dinas yang duduk di hadapan laki-laki berkumis tebal, Pak Broto. "Tetap saja Pak Kades, apapun hasil dari musyawarah ini, setuju ndak setuju, mau atau ndak mau, rumah ini akan saya jual," Broto menjawab dengan sedikit menurunkan tensi suaranya. "Jangan begitu Pak Broto, bagaimanapun juga Rahmi adalah adik kandungmu," sahut kembali sosok lelaki berseragam yang dipanggil Pak Kades. "Tak apa Pak Kades, jika Kang Broto memang ingin menjual rumah Prabon ini, saya rela, saya ikhlas," ujar seorang wanita berhijab hitam yang sedari datang hanya diam, sedikit ketus, membuat suasana di ruang tamu sesaat hening. Satu tarikan nafas panjang dari sosok Pak Kades berbenturan dengan dengusan sengit Broto sebelum tangannya mengeluarkan sebuah map dari tas hitamnya. "Silahkan Pak Broto dan Mbak Rahmi tanda tangan di sini,"
Perintah Pak Kades sembari menunjukkan letak kolom yang harus ditandatangani. Saya harap setelah ini tidak ada lagi gugatan atau laporan sengketa dalam bentuk apapun, sambung Pak Kades setelah memasukkan selembar kertas perjanjian yang sudah ditandatangani Broto dan Rahmi ke dalam map. Senyum lebar penuh kemenangan seketika menggema di ruangan itu. Broto berkali-kali memuji dua lelaki berseragam sepeninggalan Rahmi. Pak Kades, Pak Bekel, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak berdua. Tanpa bantuan Bapak, aduh, saya pasti tidak akan bisa mendapatkan rumah itu, ucap Broto yang diiringi gelak tawa. Sama-sama Pak Broto, sudah kewajiban saya dan Pak Bekel untuk membantu Pak Broto, sahut Sasongko atau sang kepala desa. Sementara Pak Bekel hanya menyunggingkan senyum penuh makna. Beberapa kali matanya terlihat mengerling, memberi satu isyarat yang dimengerti Sasongko. Apa Pak Broto jadi mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Tanya Sasongko dengan wajah serius. Tentu Pak Kades. Saya sudah mendapat restu dari salah satu partai. Bahkan ada satu partai lagi yang siap mendukung saya, sahut Broto dengan semangat yang menggebu. Untuk itulah tujuan utama saya mendapatkan rumah Prabon. Biasalah Pak Kades, tambahan modal, sambung Broto dibarengi gelak tawa ceria. Yang penting Pak Broto tidak lupa dengan janji-janjinya, ujar Sasongko dengan nada mengingatkan. Pasti Pak Kades akan saya tepati. Pak Kades dan Pak Bekel tidak usah khawatir. Malah saya ingin nantinya sampean berdua masuk dalam tim sukses saya setelah urusan penjualan rumah selesai. Gimana? Jawab Broto dibarengi dengan sebuah penawaran. Sejenak Sasongko dan Pak Bekel saling pandang. Namun sebentar kemudian wajah keduanya nampak berbinar seraya menerima tawaran Broto dengan mantap. Di sisi lain, Rahmi yang baru saja sampai di rumahnya sendiri terlihat gontai dan lesu saat mengempaskan tubuhnya di sofa. Matanya memandang lurus ke depan dengan kilatan amarah terpancar. Rasa nyeri dalam dadanya seketika menyeruak, manakala bayangan kejadian beberapa bulan, minggu, dan baru saja kembali menari-nari dalam pikirannya. Sejenak wajah Rahmi berpaling, kala suara sepeda motor milik suaminya memasuki halaman depan yang tak seberapa luas. Rohmadi, laki-laki yang sudah mendampingi Rahmi selama 15 tahunan dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tampak heran melihat wajah murung istrinya. Setelah mengucap salam yang dijawab lirih oleh Rahmi, Rohmadi menaruh tas cangklek hitam yang selalu menemaninya saat mengajar dan bergegas kembali menemui Rahmi. Ditatapnya lekat-lekat wajah Rahmi. Ada keraguan yang tiba-tiba muncul saat Rohmadi ingin melontarkan kalimat pertanyaan yang sejak awal dirinya pulang dan melihat wajah suram istrinya sudah bergelanyut di benak. Sudah selesai semuanya, Mas. Hancur, ucap Rahmi mendahului tanpa menoleh ke arah suaminya. Rohmadi terdiam, wajahnya menciut dengan kening berkerut. Maksudmu, Dek? Sahut Rohmadi bingung. Aku sudah menyerah, Mas. Aku sudah menyerahkan rumah Prabon pada Kang Broto. Bergetar suara Rahmi menjawab dan dengan wajah memerah. Rohmadi tertegun. Setelah mendengar penuturan Rahmi, wajahnya menunduk dengan mata menatap meja bertilam kain putih. Seakan tengah mencerna ucapan dari istrinya. Ya sudah, Dek, ikhlaskan saja, ucap Rohmadi pelan. Tak semudah itu, Mas. Meskipun aku sudah menandatangani surat perjanjian, tapi hatiku masih tidak terima, sahut Rahmi sengit bernada berat. Aku menandatangani surat itu karena aku capek setelah berbulan-bulan tanpa penyelesaian, sambung Rahmi kembali, masih dengan ekspresi memendam amarah. Untuk saat ini, sementara ini, aku mengalah, bukan kalah. Kembali satu suara tegas Rahmi sembari bangkit dan melangkah, meninggalkan Rohmadi yang masih duduk termangu. Tarikan nafas panjang Rohmadi terdengar begitu berat.
Dirinya hafal betul dengan sifat istrinya, bisa berbuat nekat bila tersentuh sesuatu yang membuatnya tersinggung, apalagi sampai sakit hati. Raut wajah Rohmadi semakin membias penuh kekhawatiran saat Rahmi keluar dari kamar dan beliau tanpa pamit serta tak berkata apapun. Rohmadi yakin jika kepergian Rahmi kali ini bukan hanya sekedar main atau belanja, tapi lebih kepada urusan sengketa warisan. Apa kamu sudah pikir matang-matang, Mi? Resikonya gimana? Terus biayanya? Ucap seorang wanita berambut sebahu yang baru saja didatangi Rahmi. Sudah, Sul, aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menyesal apapun yang terjadi di kemudian hari, sahut Rahmi dengan suara geram penuh amarah. Satu helaan nafas panjang dari lawan bicara Rahmi, Sulia, mengawali sejarah panjang dan kelam perjalanan hidup Rahmi. Kedamaian, ketentraman yang selama ini menaungi kehidupannya seakan sirna. Dirinya yang dikenal wanita kuat, baik dan pekerja keras, sepertinya luntur masuk dalam dilema sebuah masalah klasik. Hingga akhirnya ia memilih memutuskan dengan tekad bulat sebuah penyelesaian dengan caranya sendiri. Sore itu, di saat suara azan dari beberapa masjid terdengar bergantian, memberi isyarat para hamba-hamba untuk menunaikan kewajiban, Rahmi dan Sulia tak lagi menghiraukannya. Keduanya terlihat sedikit terburu-buru menyusuri jalanan desa yang masih asri dengan hamparan sawah-sawah menghijau di kanan kiri. Rahmi yang berada di belakang membonceng Sulia, seperti tak tertarik sama sekali dengan pemandangan alam sore itu. Pikirannya masih berkutat dalam balutan amarah, dendam yang sudah ia tahan dan menumpuk di dada setelah berbulan-bulan lamanya, membuatnya melupakan bila dirinya adalah seorang istri dari seorang suami yang taat dalam agama, juga seorang ibu dari kedua anaknya. 30 menit sudah berlalu, namun Sulia yang menjadi driver motor milik Rahmi, juga sebagai penunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung utara. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang wanita yang rela menempuh jalanan sepi dan terkenal akan keangkeran di tiap bulak rerimbunan sela-sela hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Kita hampir sampai. Kamu nanti tidak boleh ragu atau membatalkan jika sudah masuk dan bertemu dengan Mbah Sali. Kalau kamu ada keraguan, takut, dan lain-lainnya, lebih baik dari sekarang kita pulang, ucap Sulia sambil memelankan laju kendaraan. Enggak, Sul, aku enggak ragu ataupun takut. Kamu tenang saja, jawab Rahmi mantap, tegas. Di sela gemuruh angin terpaan laju motor, Sulia akhirnya kembali menarik tuas gas. Setelah mendengar tekad Rahmi yang tak surut, ia pun tak lagi segan-segan melewati jalanan sunyi, penuh kubangan, menembus semilir angin senja di area sebuah hutan tipis. 10 menit kemudian, Sulia membelokkan kendaraan dan menghentikannya di sisi sebuah persimpangan kecil yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Rahmi yang baru pertama melihat dan datang ke tempat itu hanya menurut dan mengikuti Sulia dari belakang. 600 detikan, Rahmi berjalan beriringan dengan Sulia, menembus jalanan redup dan sedikit becek untuk bisa sampai pada sebuah rumah kecil atau tak lebih dari disebut sebuah gubuk. Langkah kaki keduanya terhenti tepat di depan 5 tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan bersusun penuh celah sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening sebentar terasa menyentuh jiwa Rahmi. Namun dari semua itu tak dipungkiri oleh Rahmi bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi. Kriya, loh, ada tamu rupanya. Rahmi dan Sulia sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka, disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh dombor dengan paduan blangkon berbahan kain hitam terlipat, membalut kepala, menutupi rambut putihnya. Nggih, Mbah, ini saya Sulia, sahut Sulia memperkenalkan diri. Oh, kamu toh? Ya, sini masuk, di luar sudah petang, ajak lelaki tua dengan wajah datar.
Tanpa menyahut dan menunggu ajakan kedua kali, Surya dan Rahmi segera menaiki 5 tangga kayu dan melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Rahmi seketika merinding. Pias di wajahnya begitu kentara melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari ruang tamu rumahnya, di mana di setiap sudut ruangan berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai di atas sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kemeluk asap putih dengan aroma khas wangi kemenyan. Ada kepentingan apa, Nduk? Sudah petang seperti ini, nekat masuk ke sini? Tanya sosok lelaki tua sembari meletakkan 3 buah dimar lampu di lantai papan bertilam kain tebal lusuh sebagai penerangan. Niki Mbah, ini teman saya ada masalah, mau minta bantuan sama Simbah buat menyelesaikan masalahnya itu, jawab Surya menjadi wakil bicara Rahmi. Apa masalahnya, Nduk? Tanya sang lelaki tua kembali. Saat itu Surya pun langsung memberi isyarat pada Rahmi agar dirinya sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas mengawali cerita panjang Rahmi. Ia begitu detail menceritakan dari awal konflik hingga ujung akhir yang membuat dirinya nekat datang ke tempat sangat jarang orang tahu itu. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama, sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya yang cekung sesaat menatap Surya dan Rahmi bergantian, sebelum tatapannya lekat bersarang pada tubuh bersimpuh Rahmi. Kalau begitu, apa sekarang maumu? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu menyelesaikan urusanmu? Tapi sebelumnya, ingat, kalau semua yang kamu inginkan itu bisa terwujud, pasti ada imbalannya, ucap sosok lelaki tua tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Rahmi. Nggih, Mbah, iya saya siap. Untuk imbalannya apa saja, asal apa yang menjadi keinginan saya terlaksana, jawab Rahmi tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Sali tersenyum tipis. Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang dimau Rahmi. Terkadang, kenekatan Rahmi yang diungkapkan membuat Surya sedikit terperanjat. Ia tak menduga jika sahabat karibnya sedemikian berambisi. Tak hanya ingin memberi pelajaran pada kakaknya sendiri, namun kini terkandung maksud lain yang dirinya baru tahu. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Sali dan Rahmi pun menyanggupi semua syarat, malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian. Dibuka dengan sebuah ritual yang wajib bagi Rahmi, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Mi, kamu kok nekat sekali? Ini bukan main-main loh, Mi. Surya yang mengetahui tujuan ganda Rahmi, dan sebelum Rahmi memulai ritual awal, bersempat diri mencoba mengingatkan. Namun hal itu hanya ditanggapi sebuah senyum sinis keputusasaan yang tersudut di bibir Rahmi. Tak lama Rahmi pun beranjak meninggalkan Surya setelah satu isyarat dari Mbah Sali yang menyuruhnya untuk masuk ke sebuah pintu bertutup kain hitam mengarah ke belakang pondok. Sesampainya di belakang, di tempat berukuran 2x2 meter tanpa penyekat sekeliling, Rahmi sejenak tertegun. Ada sedikit rasa risih saat Mbah Sali memberi penjelasan rentetan ritual awal yang harus ia jalani. Salah satunya, ia harus menari dengan keadaan tanpa tertempel sehelai benang. Setelah membersihkan diri dengan segentong air bertabur bunga yang telah siap di hadapannya. Sudah siap, Dok? Tanya Mbah Sali pelan, namun sempat membuat tubuh Rahmi sedikit terjingkat. Tak ada jawaban saat itu dari mulut Rahmi, tapi dari anggukan pelan kepalanya sudah cukup mengisyaratkan persetujuan tanpa bisa ditarik kembali. Perlahan, diiringi suara nyanyian serangga malam, Rahmi melepas satu persatu pakaian yang menempel di tubuhnya, mempertontonkan bagian-bagian vital pada lelaki tua yang tak seharusnya. Dingin dirasa menusuk tulang Rahmi saat guyuran demi guyuran air bertabur kemenyan kembang membasahi kulit tak berbungkus apapun miliknya. Matanya terpejam, bibirnya bergerak mengikuti kalimat-kalimat sebuah mantra yang dilafadzkan Mbah Sali. Tak berapa lama, tepat
Setelah guyuran air dan gumaman kalimat mantra berakhir, Rahmi merasakan sapuan angin lembut seperti meraba. Tubuhnya sedikit tersengat ketika sapuan angin itu terus-menerus terasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Siap-siaplah, Nduk. Sebentar lagi yang akan membantumu datang, ujar lirih Mbah Sali di telinga Rahmi. Dan tak lebih dari 5 tarikan nafas. Setelah Rahmi mendengar bisikan lirih suara Mbah Sali, satu hembasan angin beraroma wangi kembang kuburan seketika mengejutkan Rahmi. Tubuhnya terasa panas, kaku, serta sesak di bagian dada yang menembus ke punggung belakang. Namun tak sampai 10 detik, Rahmi merasakan kembali perubahan aneh di tubuhnya. Tak hanya perasaan ringan di bagian sendi serta bagian tubuh lainnya, ia juga merasa bila otot-otot yang menjalar seperti lentur tergerak dengan sendirinya. Dan tepat di saat itu, telinga Rahmi samar mendengar suara gemerincing bersambut alunan musik kenong yang membuat tangan dan kakinya bergerak mengikuti. Rahmi sadar bila apa yang tengah dilakukannya sama persis dengan apa yang digambarkan Mbah Sali. Sehingga ia pun terus mengikuti tanpa menolak. Lama Rahmi menari mengikuti tiap alunan musik kenong bergemerincing, namun tak terlihat siapa penabuhnya. Ia terus berlenggak-lenggok sampai akhirnya saat dirasa telah menghabiskan sebuah tembang, tubuh Rahmi terdiam bersamaan suasana yang kembali hening. Buka matamu, Nduk. Kamu sudah selesai. Sudah ada yang akan membantumu. Sekarang kamu sudah menjadi pengantin Pasung Pati, sudah mempunyai suami lagi dari tempat kegelapan yang maha luas, bangsa lelembut. Kali ini tak lagi lirih, tak lagi pelan. Suara Mbah Sali yang terdengar di telinga Rahmi, suara itu tegas, menggema, membuatnya segera membuka mata seperti perintah yang diucapkan Mbah Sali. Harum semerbak tercium memenuhi rongga hidung Rahmi sesaat sebelum matanya terbuka. Setelahnya, decak kagum bersamaan bola matanya yang membeliak menandakan sesuatu yang aneh tengah Rahmi alami. Betapa tidak, yang kini terpampang di depannya, di sekelilingnya adalah sebuah taman indah dengan aneka tanaman bunga berwarna-warni. Bukanlah kawasan hutan tipis yang hanya bercahaya redup dari obor dimar dengan hiasan rimbunan serta suara serangga malam. Rasa kagum Rahmi sesaat terhenti ketika matanya menangkap sesosok lelaki tampan bertelanjang dada yang tengah berjalan ke arahnya. Menyadari jika dirinya saat itu masih dalam keadaan tanpa busana membuat Rahmi gugup. Namun, di saat bersamaan, Rahmi juga merasakan sesuatu yang aneh menjalar melewati urat-urat sarafnya. Semakin lama, hal itu semakin membuat Rahmi seperti orang lumpuh. Hingga akhirnya, ia pun jatuh tersimpuh tepat di hadapan sosok lelaki bertubuh tegap dengan berhias ikat kepala manik-manik. "Mi, kamu sudah bangun?" tanya Sulia ketika melihat Rahmi membuka mata. Rahmi yang saat itu dalam posisi terbaring bertutup selembar kain jarik batik terlihat bingung. Ia hanya terdiam, mengedarkan netra sayunya menyapu seisi ruangan. "Sudah, Nduk. Sudah selesai ritual pertamamu. Bangun, pulanglah." Suara berat Mbah Sali akhirnya yang membuat Rahmi tersadar penuh. Ia kemudian bangkit, cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Tak berapa lama, dengan sudah kembali rapi, Rahmi berpamitan pulang. Tapi sebelum meninggalkan tempat yang tak pernah ia tahu tanpa adanya Sulia, tempat yang kini telah mengubah jalan hidupnya, tempat yang akan menjadi persinggahan terakhirnya kelak, beberapa pesan dari Mbah Sali menjadi langkah pertama bagi Rahmi menapaki satu perjalanan panjang bercahaya hitam. Satu keanehan seketika dirasakan Sulia dan Rahmi manakala keduanya lepas dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan awal. Hampir saja Sulia berbalik arah ingin kembali ke tempat Mbah Sali. Jika tak dicegah oleh Rahmi, bukan tanpa alasan Sulia merasa ketakutan, sebab ia tahu betul jika di sekitar tempat itu yang sudah beberapa kali ia datangi, bahkan sebelum membawa Rahmi,
Ia tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini, matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan pondok berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Sulia ketakutan. Tapi hal berbeda justru dirasa Rahmi. Ia seolah begitu akrab dan mengenal tempat itu. Bahkan, tatkala dirinya yang berjalan di depan saat berpapasan dengan sosok-sosok manusia berwajah pucat pasi, mereka selalu menunduk, seolah menaruh rasa hormat. Hal itu semakin mengundang rasa heran di samping takut dalam diri Sulia. Ia tak menyangka jika Rahmi, walau ia tahu adalah seorang pemberani, namun melihat kejadian saat itu, dirinya seperti melihat sosok berbeda pada diri Rahmi. "Sudah, kamu tenang saja, Sul. Ini tak seperti yang kamu pikirkan," ucap Rahmi, seperti tahu apa yang tengah dipikirkan Sulia. "Kamu benar-benar berhasil, Mi. Tak kusangka tekadmu melebihi yang aku bayangkan," sahut Rahmi sembari meraih stang motor yang masih terparkir di sebelah persimpangan. Buru-buru Sulia menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi cahaya obor di sepanjang kanan kiri, tanpa memperdulikan tatapan sosok-sosok wanita bertapih kain jarik dan juga para lelaki yang bertelanjang dada ketika melewatinya. Sulia merasakan dan sadar betul bila saat itu dirinya dan Rahmi berada bukan di alam mereka. Namun ketika hal itu ia ungkap, Rahmi selalu diam. Ia seakan tak menghiraukan semua ucapan Sulia hingga tiba di ujung jalan perkampungan aneh itu. Lagi-lagi, Sulia dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tepat di depannya puluhan wanita dan lelaki tanpa busana berbaris di bawah sebuah gapura bertiang susunan batu bata yang tinggi menjulang. "Teruskan, Sul. Ingat pesan Basali, jangan menoleh, apalagi berbalik sebelum melewati gapura itu." Sulia yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan Rahmi. Dirinya sendiri yang sudah lama mengenal sosok Basali pun percaya jika apa yang sudah dipesankan olehnya pantang untuk dilanggar. Meski telah terbiasa dengan hal-hal mistis, Sulia baru kali ini merasakan hal menakutkan sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa. Bahkan saat tepat melewati barisan sosok-sosok berkulit putih pucat pasi, ia merasakan dadanya terasa sesak. Entah karena bau wangi Kamboja yang berasal dari tubuh mereka, atau karena rasa takutnya yang luar biasa. Suli akhirnya sedikit bernafas longgar saat telah melewati beberapa meter gapura tinggi dengan dua buah obor besar yang terpasang di dua tiang kanan dan kiri. Ia yang tak kuasa lagi menahan rasa tegang, sejenak menghentikan laju kendaraan, menarik nafas dalam-dalam sebelum turun, serta membalikan badan. Hal yang sama dilakukan oleh Rahmi. Dirinya yang berdiri di sisi Sulia bersamaan menatap ke arah belakang. Hal aneh dan mengejutkan lagi-lagi dialami oleh Sulia. Saat matanya hanya melihat kegelapan berkabut dan rimbunan hutan tipis di belakangnya. Tak ada lagi gapura. Tak tampak lagi sosok-sosok berwajah pucat layaknya mayat, seperti yang baru saja ia lewati. "Kenapa kamu heran, Sul? Bukankah kamu sudah beberapa kali datang ke sini dan lebih dulu tahu tempat ini serta kenal Basali? Tapi kok kamu seperti bingung dan ketakutan gitu?" ucap Rahmi yang lebih merasa heran oleh sikap Sulia. "Aku memang mengenal Basali dan tempat ini sudah sejak lama, tapi baru kali ini aku diperlihatkan sesuatu yang ada di tempat ini, dan satu lagi yang masih membuatku bingung. Apakah ini karena ritual, Mi?" jawab Sulia dengan piasnya. "Sudah, Sul, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kita sekarang pulang. Sepertinya ini sudah tengah malam, dan aku mohon, apa yang sudah aku lakukan hanya kamu saja yang tahu sampai kapanpun," sahut Rahmi pelan dan tegas. Sulia hanya terdiam, tertegun, dan sedikit terhenyak mendengar penuturan Rahmi. Ia sama sekali tak menyahut ucapan Rahmi, tapi lebih memilih kembali mengemudi, sebab dirinya juga menyadari jika malam sudah terasa jauh tenggelam. "Dari mana kamu, Dek?"
Pertanyaan itulah yang pertama terdengar di telinga Rahmi sesampainya ia di rumah. Dek, aku tahu kamu sedang ada masalah, tapi mbok ya kasih kabar. Kasihan Rosid sama Ratri nungguin dari tadi. Lagi, suara pelan Rohmadi mengiringi kesibukan Rahmi yang sedang berganti pakaian. Ia mendengar, tapi belum sepatah kata pun menanggapi. Barulah ketika Rahmi telah selesai, ia pun mendekat dan duduk di samping Rahmadi. Aku cari hiburan mas, cari obat sumpek pikiranku, ucap Rahmi pelan tanpa merasa bersalah. Rohmadi terdiam, bukan karena ucapan alasan, melainkan ada satu hawa aneh yang ia rasakan dari tubuh Rahmi. Sejenak ia menatap wajah sang istri, sangat terlihat berbeda. Wajah yang sore tadi ia lihat murung bersungut, kini tampak cerah bersinar. Namun justru dari situ, Rohmadi merasakan kejanggalan. Kamu kenapa mas? Kok lihatinya seperti itu? Tanya Rahmi, menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Saat Rohmadi ingin menyahut, saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar sebelah, tempat di mana kedua anaknya terbaring. Buru-buru Rohmadi dan Rahmi menghampiri kamar itu. Keduanya terperanjat kaget ketika melihat sang anak lelaki, Rosid, menggigil di sudut kamar dengan menunduk serta mata terpejam penuh ketakutan. Rosid, kamu kenapa nak? Ucap Rohmadi, seraya menghambur dan memeluk anak lelakinya yang berumur 10 tahun. Tak lama, Rosid yang mengetahui kehadiran bapaknya segera memeluk erat. Ia sebentar menghentikan isak tangisnya, kemudian berkata pelan sambil menunjuk ke arah ranjang sebelah. Barulah Rohmadi yang saat itu merasa bila pangkal jeritan hanya ketakutan dari Rashid yang belum ia tahu sebabnya terjawab saat matanya beralih mengikuti telunjuk Rashid. Di ranjang kecil yang terletak bersebelahan dengan ranjang milik Rashid, Rohmadi melihat tubuh kecil Ratri anak keduanya mengejang tanpa jeda. Matanya melotot, giginya bergantik, seraya mendengus seperti seekor kerbau yang sedang marah. Rohmadi cepat menghampiri tubuh mungil Ratri. Rasa paniknya tak terbendung. Lantunan istighfar menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru membuat suara dengusan dari Ratri semakin kencang bergemuruh. Rahmi yang hanya terpaku seketika tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi, ia bukan mendekat ke arah Rashid maupun Ratri yang dalam pelukan Rohmadi, melainkan ia menuju belakang ke salah satu ruangan kosong, tempat biasa ia menyimpan barang-barang bekas tak terpakai. Di situ, di ruang penuh sarang laba-laba dan berdebu, Rahmi sejenak berdiri mematung, menundukkan kepala, memejamkan kedua matanya sambil menggerakkan kedua bibirnya. Tak sampai 10 tarikan nafas Rahmi melakukan itu, ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan, tepat pada satu sosok makhluk bertanduk yang telah berdiri di hadapannya. Kamu jangan sekali-kali menyalahi perjanjianmu denganku. Kalau tidak ingin amisnya darah alus murni jadi penggantinya. Geram disertai dengusan, suara sosok bermata merah menyala pada Rahmi. Saat itu, Rahmi pun tersadar bila dirinya telah melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang dirinya buat sendiri, dan kesalahan yang seharusnya bukan suatu kesalahan. Ini jadi pengingatmu, ujar kembali sosok bertanduk dengan hiasan manik-manik melingkari, selaras dengan tubuhnya yang berbalut bulu hitam nan lebat. Sebelum menghilang, Rahmi cepat-cepat membalikan tubuh. Setelah wujud sosok itu berganti kepulan asap kabut memudar, ia segera kembali ke dalam kamar anaknya. Tapi sebelum itu, dirinya menyempatkan diri untuk mengambil segelas air sebagai satu alasan di hadapan Rohmadi. Sesampainya Rahmi di kamar, ia langsung merengkuh tubuh kecil Ratri yang tengah dalam belayan Rohmadi. Sekilas, wajah kecil pucat Ratri memandang tajam ke arah Rahmi. Ia seperti ingin menolak uluran segelas air dari tangan ibunya. Namun saat gelas tersentuh tangan Rohmadi, ia segera meneguk sampai tak bersisa hanya beberapa tetes. Kejadian itu dirasakan aneh oleh Rohmadi. Ia seperti melihat ada ketakutan dalam diri kedua anaknya. Meski selama ini Rohmadi tahu jika kedua anaknya memang sedikit lebih dekat kepadanya daripada Rahmi,
Namun melihat sorot mata Rosyid terutama Ratri saat itu, Rohmadi meyakini ada hal lain yang dirasakan mereka. Di sisi lain, pagi itu Rahmi terbangun sedikit terlambat dari biasanya. Ia sadar jika semalam memang dirinya baru bisa memejamkan mata saat waktu tak berjarak jauh dengan suara azan subuh. Tapi hal itu seperti tak berpengaruh apa-apa pada dirinya yang biasa akan panik, tergesa-gesa ketika mengetahui ia terlambat waktu sholat sebab satu pekerjaan yang menuntunnya untuk datang di waktu pagi. Sebagai seorang pedagang bumbu masak di sebuah pasar tetangga desa, tak mendapati siapapun di rumah. Rahmi segera berberes diri, kemudian bersiap, namun bukan untuk berdagang. Hal itu terlihat dari jalan yang ia lalui, sebuah jalan yang lebih sepi dan jarang dirinya lewati. Sekitar 30 menitan Rahmi berkendara tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah tembok berhalaman luas. Rumah dengan bangunan bergaya lawas dan sedikit bermodif pada bagian teras depan terlihat berbeda bagi Rahmi. Hal itu terjadi semenjak rumah peninggalan orang tuanya yang kini tengah ia pandangi menjadi sengketa antara dirinya dengan Broto, sang kakak kandung. Tapi itu pun Rahmi kalah, tersingkir dan tak lagi memiliki hak untuk ikut campur dengan apa yang bakal dilakukan kakaknya terhadap rumah Prabon tersebut. Memikirkan hal itu, kesedihan menggurat jelas di wajah Ayunya. Namun sekejap parasnya berubah, tatapannya menjadi tajam, nyalang memerah, menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benak. Kamu bisa menguasai, tapi tak akan pernah bisa memiliki, Kang. Gumam Rahmi penuh rasa geram sebelum kembali menaiki motornya dan meninggalkan bangunan penuh kenangan di masa kecilnya. Rahmi terus memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan hitam pinggiran kota, melawan teriknya sang penguasa langit di waktu siang. Namun lagi-lagi, itu bukan jalan yang mengarah ke rumahnya, akan tetapi menuju ke sebuah pasar kota yang sangat ramai dengan kesibukannya. Setelah selesai membeli beberapa barang kebutuhan, Rahmi pun segera beranjak pulang. Ia terlihat lega saat dirinya memasuki rumah yang dibangun bersama sang suami, Rohmadi, masih sepi. Menandakan jika sang suami dan kedua anaknya belum kembali. Rahmi dengan segera mengemasi semua barang-barang yang baru saja ia beli, dengan sengaja berbelanja di pasar yang bukan tempat dirinya berjualan mencari nafkah. Entah oleh sebab apa, namun melihat apa yang ia beli bukanlah satu keanehan. Tarikan nafas lega seketika menghembus dari hidung Rahmi saat suami dan kedua anaknya yang tak berselisih lama datang. Tepat setelah ia merapikan semuanya, hal itu tentu tak menjadi satu pertanyaan dan kecurigaan sang suami. Sebab bila Rohmadi mengetahui apa yang sedang dirinya persiapkan, bukan tak mungkin bakal menjadi satu masalah besar baginya. Waktu pun terus bergulir. Paparan cahaya panas dari sang surya mulai meredup, menjadi tanda bahwa hari merangkak senja, membuat hilir mudik para kaula muda di desa Kerajaan, nama samarannya, mulai meramaikan jalanan. Sudah tak mengherankan satu kebiasaan di desa itu, antara yang muda dan para orang tua berbanding balik. Jika waktu senja para orang tua berangkat ke sawah maupun ladang, tapi anak-anak mereka memilih berkumpul, bergerombol di tiap-tiap tempat yang sudah mereka tentukan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Rahmi sore itu. Ia yang baru saja menyelesaikan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga terlihat berkemas. Tanpa menunggu Rohmadi dan kedua anaknya yang biasa berada di madrasah saat sore, Rahmi segera bergegas pergi. Rahmi lagi-lagi menyusuri jalanan sepi yang ia lewati siang tadi. Namun kali ini ia terlihat berbeda, mulai dari wajah hingga laju kendaraannya. Seperti tergesa dan berburu dengan waktu. Hingga tak beberapa lama, akhirnya Rahmi sampai di tempat yang ia tuju. Tempat yang sangat dirinya cintai. Tempat yang sudah memberikan dirinya banyak hal. Tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari rasa sakit hati, hingga harus menjadikan rumah Prabon, peninggalan orang tuanya, sebagai neraka tersembunyi. Bersambung. Untuk bagian ini saya dulu pernah ngebawain juga ya, tapi ini versi lengkapnya, dirunut lebih rinci.
rinci dan detail. Dan di bagian berikutnya, Rahmi akan melakukan ritual di tempat yang dia punya niat jahat, yaitu di rumah Prabon. Dia akan melakukan ritual. Ritualnya seperti apa dan akan berdampak seperti apa buat kakak kandungnya, Pak Broto? Nantikan kelanjutannya, jangan sampai lewatkan, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.